Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya banyak yang mungkin tidak menyadari ataupun yang tidak tahu ataupun yang tidak terasa ya kalau seandainya sedang mengalami kekurangan zat besi ya karena saat itu terjadi mungkin kalian merasa ini keluhan biasa nanti istirahat sebentar saja hilang ya ini keluhan yang normal saja ya padahal itu kalau dibiarkan lama-lama akan mengganggu ya kesehatan akan mengganggu fungsi tubuh dan juga akan mengganggu aktivitas kalian. Jadi perlu tahu ya kalian bagaimana tanda-tanda ataupun ciri-ciri ya gimana kalau seandainya tubuh kalian itu sedang kekurangan zat besi. Zat besi ini kan merupakan komponen utama ya untuk hemoglobin ataupun dikenal dengan Hb ya. Jadi untuk mengangkut oksigen di dalam darah. Jadi fungsinya sebenarnya sangat vital. Ada beberapa tanda tubuh kalian kekurangan zat besi. Di antaranya yang pertama adalah wajah pucat. Nah, ini bisa dilihat dari wajah kalian. Wajah itu akan sedikit pucat ataupun bahkan bisa pucat ya dibandingkan sebelumnya. Ataupun bisa dibandingkan dengan orang lain. Ini karena apa? Saat kekurangan zat besi, tubuh akan memproduksi Hb itu lebih sedikit. Akhirnya apa? Ya wajah yang tadinya merah, cerah itu akan sedikit menurun ya. Akan sedikit pucat ataupun bisa terlihat sangat pucat. Untuk mengetahui pucat atau tidak yang lebih jelas, yaitu biasanya di di bawah kelopak mata. Makanya kadang dokter yang meriksa kelopak mata itu untuk melihat ya anemia atau tidak, pucat atau tidak. Ya ataupun bisa dilihat dari dari mulutnya, dari bibirnya, itu bisa terlihat kalau seandainya pucat. Itu lebih jelas dibandingkan dengan kulit ya, warna kulit. Ya normalnya ya saat dilihat kelopak mata itu kan akan merah. Tapi kalau pucat itu bener-beneran kayak putih gitu ya, ataupun lebih pucat, tidak merah. Nah begitu juga di bibir ya akan pucat, nggak cerah. Warna mukosa mulut juga ya akan lebih pucat, nggak merah. Yang kedua, mudah lelah. Lelah yang dimaksud di sini ya bukan karena kalian habis jalan jauh, habis kerja, habis melakukan aktivitas seharian, bukan. Ya lelah di sini ya sebenarnya karena kalian kekurangan zat besi. Artinya apa? Nggak melakukan aktivitas berat pun kalian lelah. Tetapi biasanya kalau kekurangan zat besi itu diikuti ya bisa dengan lemas juga, kemudian juga sulit berkonsentrasi dan juga biasanya agak mudah marah. Yang ketiga, rambut rontok. Coba kalian perhatikan rambut kalian rontok atau tidak. Ya kalau seandainya kekurangan zat besi, rambut ini mudah rontok, gampang rontok. Karena folikel rambut itu tidak menerima oksigen dengan baik. Ya tidak seperti seharusnya. Ya karena dia lebih mementingkan organ-organ vital, ya misalkan jantung, otak, ya. Jadi lebih mementingkan organ-organ vital ya dibandingkan dengan organ-organ di ujung-ujung. Kalau seandainya rontoknya nggak sampai 100, ya itu normal-normal saja. Tapi kalau sudah lebih dari 100, ya ini adalah kerontokan yang tidak normal. Nah setiap harinya rambut itu akan rontok, tapi tidak banyak. Kalau banyak itu tidak normal. Keempat, sakit kepala. Nah kondisi sakit kepala ataupun masalah di kepala ini terjadi ya akibat apa? Oksigen yang diterima kepala itu tidak maksimal, tidak optimal. Akhirnya apa? Kepala jadi sakit. Nah, jadi kalau kalian sering-sering sakit kepala, ya bisa saja itu tanda kekurangan zat besi. Ya coba cek ya kelopak mata kalian itu merah atau pucat. Nah, apalagi nanti kalau seandainya kalian sakit kepala tiba-tiba sedang menstruasi, ya wanita khususnya. Ya ini karena apa? Kekurangan darah ya ataupun kekurangan zat besi. Ya ini bisa terjadi. 5. Sesak napas. Nah, saat kekurangan zat besi ataupun zat besinya itu tidak normal, ya ini akan mempengaruhi otot-otot juga. Otot tidak menerima oksigen dengan cukup. Akhirnya menyebabkan fungsi otot tidak normal. Tubuh akan meresponnya itu dengan bernapas lebih cepat ya untuk menghirup oksigen lebih banyak. Ya kompensasi jatuhnya. Ya akhirnya apa? Napas lebih cepat, ya akhirnya menjadi sesak ya ataupun sesak bernapas. Nah, kondisi sesak napas ini ya bisa terlihat misalkan kalian pun hanya melakukan aktivitas ringan, ya berjalan, naik tangga, ya ini langsung sesak napas. Keenam, sering infeksi. Nah, ketika orang kekurangan zat besi, ya ini akan lebih mudah mengalami infeksi, ya mudah sakit. Ya karena sistem imunnya tidak bagus. Karena zat besi ini penting ya dalam pembentukan sel darah putih. Sel darah putih ini adalah
imun kita untuk menyerang penyakit ya, menyerang kuman, menyerang bakteri. Ya, jadi kalau seandainya kalian mudah sakit, gampang sakit, ya bisa saja itu tanda kekurangan zat besi. Ketujuh, lidah bengkak. Ya, lidah bengkak ataupun berkurangnya suplai oksigen, ya ini akan mempengaruhi otot-otot termasuk lidah. Ya, lidah akan bengkak dan juga terasa nyeri. Nah, lidah ini kan warnanya merah. Ini bisa terlihat pucat kalau kalian kekurangan zat besi. 8, tangan dan kaki dingin. Nah, ketika seseorang ya zat besinya kurang ataupun tidak normal ataupun rendah, ya ini kan artinya suplai oksigen juga akan tidak optimal, tidak normal. Nah, suplai oksigen yang tidak normal ke seluruh tubuh termasuk tangan dan kaki, ya ini akan membuat suhu tangan dan kaki itu dingin ya, ataupun teraba dingin ya di tangan, di kaki. Ya, karena memang penting ya, oksigen itu penting untuk menjaga suhu ya ataupun mengatur suhu. 9, tidak nafsu makan. Nah, jadi kalau seandainya kekurangan zat besi ini akan mempengaruhi hormon grelin. Ya, hormon grelin terpengaruh, akhirnya nafsu makan kalian akan berkurang. Nah, kalau kalian mengalami tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, ya saat diperiksa kok agak pucat, kok mudah lelah, agak lemas, agak sering sakit kepala, ya rambut rontok-rontok, lidah bengkak dan sebagainya, ya ini bisa coba dulu minum suplemen ya untuk menambah zat besi, ataupun bisa berkonsultasi ke dokter ya untuk mendapatkan pengobatan ataupun penanganan yang sesuai dengan keluhan yang sedang dialami. Nah, teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.